Sebagaimana sebuah handphone hanya akan bermanfaat kalau baterainya dalam keadaan terisi oleh daya. Demikianlah hidup saudara akan berfungsi maksimal kalau kuasa Roh Kudus memenuhi saudara. Roh Kudus dan kuasanya yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang menjadi pengikutnya. Roh Kudus dan kuasanya yang memampukan saudara untuk hidup dengan lebih bermakna serta mengatasi tantangan yang menghadang. Sehingga apapun kondisi masa lampau saudara dan situasi apapun yang sedang saudara hadapi di masa kini, tak perlu saudara berputus asa. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus akan menyanggupkan saudara untuk hidup melampaui keterbatasan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu, pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58, dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Pernahkah saudara menghubungkan handphone saudara dengan charger karena saudara bermaksud untuk mengisi baterainya? Dan sekian jam kemudian, saudara dapati bahwa ternyata daya pada baterai handphone saudara tetap tidak bertambah. Saya pernah mengalaminya. Suatu hari saya menginap di sebuah hotel di Jakarta, yaitu dalam kaitan tugas pelayanan saya di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Sebelum tidur, saya lihat daya dari baterai di handphone saya sudah tinggal 3% alias hampir habis. Maklum, seharian itu saya banyak menggunakan handphone tersebut. Karena itu saya mencolokkan charger handphone saya ke stop kontak atau colokan listrik dekat meja tulis dalam kamar tempat saya menginap. Lalu dengan kabel saya hubungkan charger tadi ke handphone saya. Saya lihat baterai handphone itu mulai terisi. Dalam hati saya berkata, esok pagi pasti baterai handphone ini akan terisi penuh dan dapat saya gunakan di sepanjang hari. Seperti biasa sebelum tidur, saya terlebih dulu memadamkan lampu kamar. Untuk maksud tersebut, saya menekan saklar yang terletak di samping tempat tidur. Bagi saya, kondisi kamar yang berada dalam keadaan gelap akan menolong saya untuk tidur dengan lebih nyenyak. Keesokan harinya, ketika saya memeriksa handphone tadi, saya merasa terkejut. Saya dapati bahwa baterai handphone saya tidak terisi dengan daya secara penuh seperti yang saya harapkan. Sebaliknya, justru handphone itu dalam keadaan mati dan tidak dapat dinyalakan. Daya listrik pada baterai dalam handphone tersebut habis sama sekali. Saya merasa heran, sebab tadi malam menjelang tidur saya lihat dengan jelas bahwa baterai di handphone itu dalam keadaan sedang diisi. Selain itu di pagi itu saya juga melihat bahwa handphone saya terhubung pada charger dan charger itu berada pada colokan listrik.
Lalu mengapa pagi itu baterai handphone saya bukan terisi penuh, namun malah dayanya habis total? Apakah karena ada roh jahat yang telah mengganggu handphone saya? Sesudah saya melakukan pemeriksaan, barulah saya mengetahui bahwa stop kontak tempat charger handphone saya dicolokkan tadi ternyata ikut dikendalikan oleh saklar lampu listrik yang berada di samping tempat tidur saya. Sehingga kalau saya memadamkan lampu kamar dengan memijit saklar tersebut, maka stop kontak tadi ikut menjadi off dan tidak mengalirkan tenaga listrik. Sebagai akibat, walaupun charger handphone saya dicolokkan di situ, charger tersebut tidak dapat menambah daya pada baterai handphone saya. Alhasil, pagi itu handphone saya tidak dapat berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Apa yang saya alami pada hari itu membuat saya setiap kali menginap di hotel selalu terlebih dulu memeriksa untuk memastikan bahwa ketika lampu kamar dipadamkan, maka stop kontak tempat charger handphone dicolokkan tetap berfungsi, yaitu tetap mengalirkan arus listrik. Sebab secanggih apapun handphone yang saudara miliki, namun bila baterainya tidak terisi oleh daya, maka handphone itu hampir tidak ada gunanya. Kecuali ya sekadar bermanfaat untuk gaya-gayaan saja. Apabila pengalaman saya tersebut diterapkan dalam kehidupan dengan artian yang lebih luas, maka dari situ kita dapat melihat pentingnya relasi manusia dengan Tuhan. Karena pada dasarnya kehidupan manusia sangatlah tergantung pada relasi dirinya dengan Tuhan. Sama seperti pentingnya relasi handphone dengan sumber daya listrik. Tentu saya tidak bermaksud untuk berkata bahwa Tuhan adalah sama dengan colokan listrik yang keberadaannya hanya sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Namun di dalam hal daya kehidupan tanpa relasi dengan Tuhan, sesungguhnya manusia adalah bagaikan handphone yang baterainya dalam keadaan kosong, tanpa power atau tanpa daya. Handphone itu tetap berguna, namun fungsinya tidaklah maksimal sebagaimana yang dirancangkan oleh produsernya. Di dalam hal manusia, ia tetap hidup dan bermanfaat, namun kehidupannya tidak maksimal seperti tujuan Allah dalam menciptakan dirinya. Di sini kita melihat betapa berharganya karya pengorbanan Kristus yang memulihkan relasi kita dengan Allah. Di sini kita juga melihat betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup para pengikut Kristus. Kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus menjelang ia akan naik ke surga, yaitu yang terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian. Di dalam janjinya tersebut, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri para pengikutnya akan mengakibatkan mereka menerima kuasa yang memungkinkan para pengikutnya itu hidup secara maksimal. Itulah hidup yang sesuai dengan maksud Allah bagi mereka. Singkat kata, kehadiran Roh Kudus dalam diri saudara akan memampukan saudara untuk hidup bukan bagaikan handphone yang baterainya dalam keadaan kosong, yaitu karena kehabisan daya. Roh Kudus yang adalah pribadi Tuhan itu sendiri akan memampukan saudara untuk hidup secara level up atau hidup yang maksimal. Janji Tuhan Yesus tentang kehadiran Roh Kudus yang memenuhi para pengikutnya serta dampak dari penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka ini dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ayat yang saya yakin sudah sangat saudara kenal. Mari kita baca ayat tersebut dan agar konteksnya terlihat dengan jelas, maka adalah baik bila kita membacanya mulai dari ayat 6 sampai 9. Nanti ketika kita sampai di ayat 8, saya akan mengajak saudara untuk membacanya dengan suara yang nyaring dan serempak. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu para muridnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Ayat 8, kita baca bersama dengan suara yang nyaring serta serempak. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, disaksikan oleh para muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa yang dicatat di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, sebagaimana yang ditulis di ayat 9, terjadi menjelang Yesus akan naik ke surga. Saat itu sebagaimana yang ditulis di ayat 6, Yesus dan para muridnya sedang berkumpul bersama. Menurut catatan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, hal itu terjadi di Bukit Zaitun yang terletak dekat kota Yerusalem. Di saat tersebut Tuhan Yesus menyampaikan janji yang sangat penting bagi para muridnya itu. Janji yang dicatat di ayat 8, yaitu bahwa mereka, para pengikutnya, akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas mereka. Kuasa yang sangat mereka perlukan sebab telah terbukti bahwa oleh karena kehadiran Roh Kudus yang memberi kuasa tersebut, maka umat Tuhan mampu menghadapi pelbagai gelombang kesukaran di sepanjang sejarah. Dan saat ini gereja berkembang di seluruh penjuru dunia. Dengan menelaah janji yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 8 itu, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Roh Kudus memberi kuasa kepada kita, para pengikut Kristus, agar kita dapat, yang pertama, hidup melampaui keterbatasan kita. Saya ulangi, yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa agar kita dapat hidup melampaui keterbatasan kita. Hal ini nampak secara jelas apabila kita menilik latar belakang dari para murid Yesus yang menerima janji di ayat 8 tadi. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka adalah orang-orang sederhana dari wilayah Galilea. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berprofesi sebagai para nelayan. Pada masa itu secara umum wilayah Israel terbagi menjadi 3 bagian. Bagian utara adalah wilayah Galilea. Bagian selatan adalah wilayah Yudea. Sedangkan di antara bagian utara dan selatan tersebut terbentang wilayah Samaria. Di wilayah Yudea terletak kota Yerusalem dengan bait Allah di dalamnya. Di masa sebelumnya, yaitu pada masa perjanjian lama, kota Yerusalem merupakan ibu kota kerajaan Israel. Sehingga dalam hal kekuasaan politik dan keagamaan, wilayah Yudea jauh lebih berperan daripada wilayah Galilea. Selain itu, sebagaimana halnya di masa sekarang, pada umumnya para nelayan adalah orang-orang yang berlatar belakang sederhana. Di masa sekarang pun sangat jarang orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang bekerja sebagai nelayan. Demikian pula 2000 tahun yang lampau. Dengan kata lain, sebagian besar para murid Yesus adalah orang-orang sederhana yang bukan berasal dari daerah pusat pemerintahan dan keagamaan di masa itu. Bukan itu saja, kurang dari 2 bulan sebelumnya, mereka, para murid Yesus ini, telah meninggalkan Yesus ketika guru mereka itu sedang menghadapi bahaya di Taman Getsemani. Mereka semua, tidak satu pun yang tidak, telah lari meninggalkan Yesus ketika ia akan ditangkap oleh para pengawal bait Allah atas suruhan para pemuka agama Yahudi. Bahkan salah seorang di antara mereka, yaitu Petrus, 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Sedemikian takutnya mereka terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga di dalam Yohanes pasal 20 dicatat bahwa mereka bersembunyi di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Singkat kata, mereka adalah para pecundang yang tak dapat diharapkan. Sekarang, di ayat 8 yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan menjadi saksi-saksinya
di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Suatu kondisi yang sangat kontradiktif alias bertolak belakang dengan latar belakang para murid Yesus tersebut. Dalam pepatah bahasa Indonesia, kondisi itu diistilahkan sebagai jauh panggang dari api. Jangankan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, yaitu seperti yang Tuhan Yesus janjikan di ayat 8. Menjadi saksinya di kota Yerusalem pun adalah tidak mungkin. Namun, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidaklah mustahil bagi Tuhan. Memang Alkitab mencatat dan sejarah membuktikan bahwa Tuhan acap kali memakai orang-orang yang sederhana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang melampaui keterbatasan mereka. Bukan berarti Tuhan tidak bersedia memakai orang-orang yang berlatar belakang gemilang. Tetapi memang ia sering memakai orang-orang yang terbatas untuk mengerjakan maksudnya yang melampaui keterbatasan mereka. Sebagaimana Tuhan telah memakai Daniel yang adalah seorang keturunan bangsawan Yehuda untuk menjadi alatnya di negeri Babel. Tuhan juga bersedia memakai Daud, seorang gembala sederhana yang masih berusia remaja untuk mengalahkan Goliat, perwira orang Filistin yang bertubuh gagah perkasa. Sebagaimana Tuhan bersedia memakai Paulus, seorang yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, yaitu yang dididik oleh Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat ternama di masa itu. Tuhan juga bersedia memakai Petrus, seorang nelayan sederhana yang telah 3 kali menyangkal dirinya. Hal itulah yang dialami oleh William Carey, seorang utusan Injil dari Inggris yang pelayanannya di India telah berdampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di sana. Pribadi yang disebut sebagai bapak gerakan misi modern ini dilahirkan di sebuah desa di Inggris 250 tahun yang lampau. Karena keadaan ekonomi orang tuanya yang terbatas, William Carey tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah di kota. Di usia remaja, ia harus bekerja sebagai tukang sepatu di sebuah toko di desanya guna meringankan beban ekonomi keluarganya. Namun, keterbatasan dirinya ini tidak dapat membatasi keinginan William Carey untuk mempelajari isi Alkitab. Untuk itu, sementara bekerja sebagai tukang sepatu, ia mempelajari sendiri bahasa Yunani, Ibrani, Latin, Jerman, dan Prancis. Kegemarannya dalam belajar dan membaca buku serta Alkitab ini membuat hatinya terbakar dengan keinginan untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia. Tentang hal itu, ia memegang prinsip expect greetings from God, attempt greetings for God. Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan kerjakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka pada tahun 1793, William Carey tiba di India dan melayani selama 41 tahun di sana. Di masa pelayanan tersebut, ia telah menerjemahkan Alkitab ke dalam beberapa bahasa di India, menulis lebih dari 100 jilid buku, dan mendirikan sebuah perguruan tinggi di sana. Ia juga mempelopori penghapusan budaya yang mewajibkan seorang istri di India untuk dibakar hidup-hidup bersama dengan jenazah dari suaminya. Sedemikian besar jasa William Carey terhadap masyarakat India, sehingga pada tahun 1993 pemerintah India menerbitkan perangko guna memperingati 200 tahun kedatangannya di negara tersebut. Pencapaian dari orang yang sederhana seperti itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada para muridnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tadi. Lalu, apakah yang memampukan mereka yang sama sekali tidak memenuhi syarat itu sehingga dapat menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi? Satu hal saja, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan mereka terima bila mana Roh Kudus turun ke atas mereka.
Roh Kudus dan kuasanya yang menyanggupkan mereka untuk hidup melampaui keterbatasan mereka. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa agar kita dapat hidup dengan lebih bermakna. Saya ulangi, Roh Kudus memberi kuasa agar kita dapat hidup dengan lebih bermakna. Perlu diketahui bahwa makna atau kualitas kehidupan seseorang sesungguhnya tidak terlepas dari tujuan hidup orang tersebut. Apabila orang memiliki tujuan hidup yang mulia, maka kehidupan orang tersebut akan menjadi mulia. Sebaliknya, bila orang hidup dengan tujuan yang hina, maka kualitas kehidupannya juga akanlah hina. Prinsip ini baik secara sadar maupun tak sadar, coba ditanamkan oleh para orang tua dalam diri anak-anak mereka. Karenanya para orang tua setiap kali bertanya kepada anak-anak mereka yang masih berusia balita. Nanti kalau kamu besar, kamu ingin jadi apa? Pertanyaan yang diajukan oleh orang tua dengan maksud agar anak-anak mereka dari sejak usia dini telah memiliki tujuan hidup. Apabila anak mereka menjawab, aku ingin menjadi dokter atau aku ingin menjadi pilot. Betapa gembiranya hati sang orang tua tersebut. Mereka akan berkata, hebat. Karena itu kamu harus rajin belajar. Tetapi apabila anak mereka menjawab, aku ingin menjadi seorang pengemis. Atau aku ingin menjadi seorang preman. Tentu hati orang tua tadi akan menjadi sangat sedih. Artinya semua orang tua menginginkan agar anak-anaknya memiliki tujuan hidup yang mulia. Sebab hanya dengan demikian barulah mereka akan hidup dengan kualitas yang mulia. Sedangkan berbicara tentang tujuan hidup, tidak ada tujuan yang lebih mulia yang melampaui hidup memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama manusia. Demikian pula tidak ada hidup yang lebih hina yang melampaui hidup mendukakan hati Tuhan serta hidup hanya bagi kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus telah memberi teladan tentang kehidupan yang mulia seperti itu. Ia datang ke dunia bukan demi kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Ia telah rela mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia demi memulihkan hidup manusia. Itulah kehidupan yang mulia. Itulah tujuan kehidupan yang Yesus inginkan ada dalam diri para pengikutnya. Karena itu di ayat 8 tadi Tuhan Yesus berkata bahwa ia ingin agar para muridnya hidup dengan tujuan, yaitu menjadi saksi-saksinya. Sebaliknya dari hidup hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sekarang para muridnya harus hidup dengan tujuan yang lebih mulia. Patut dicatat, sebelum Yesus menyampaikan tujuan yang baru yang harus ada dalam diri para muridnya tersebut, yaitu yang ia utarakan di ayat 8 seperti yang telah kita lihat tadi. Di ayat 6, para muridnya bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dengan berkata seperti itu, para murid Yesus bertanya, apakah Yesus bersedia memulihkan Israel menjadi sebuah kerajaan yang bebas dari penjajahan bangsa-bangsa yang lain, yang di masa itu adalah penjajahan bangsa Romawi. Memang itulah harapan orang-orang Yahudi di masa itu terhadap Mesias. Mereka berharap bahwa Mesias akan datang untuk memerdekakan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Sehingga Israel akan kembali menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sama seperti ketika Israel masih berada di dalam pemerintahan Raja Daud. Dan sebelum mereka mengalami pembuangan di Babel. Padahal sebelumnya berulang kali Tuhan Yesus telah menjelaskan kepada para muridnya itu. Dan kepada orang banyak yang mengikut dia. Bahwa tujuan kedatangannya di dunia bukanlah sebatas untuk memerdekakan bangsa Israel. Ia datang di dunia dengan maksud yang jauh lebih besar daripada itu. Yaitu untuk memerdekakan manusia dari penjajahan dosa. Dan memulihkan relasi mereka dengan Allah yang telah terputus karena dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya
Menanggapi pertanyaan para muridnya di ayat 6 tersebut, maka di ayat 7 Tuhan Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Selanjutnya di ayat 8 ia berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dengan berkata seperti demikian, Tuhan Yesus menegaskan agar para muridnya tidak hidup sekadar demi kenyamanan mereka sendiri, namun dengan tujuan yang lebih bermutu. Tujuan yang sesuai dengan rencana Allah Bapa, yaitu agar orang mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Untuk itu Roh Kudus akan menolong para pengikut Kristus dengan memberi kuasa sehingga mereka dapat hidup dalam kehidupan yang lebih bermakna itu. Itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa agar kita dapat hidup mengatasi tantangan yang menghadang. Saya ulangi, Roh Kudus memberi kuasa agar kita mampu hidup mengatasi tantangan yang menghadang. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa dengan memiliki tujuan yang mulia tidak berarti maka dengan sendirinya kehidupan kita akan berlangsung dengan lebih mudah. Justru sebaliknya, tujuan yang mulia acap kali mengandung konsekuensi, yaitu tantangan yang lebih besar. Karena itu di ayat 8 tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa para muridnya itu akan menjadi saksi-saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tak dapat disangkali bahwa derajat kesukaran yang akan mereka hadapi di Yudea akanlah berbeda dibandingkan bila mereka menjadi saksi Kristus di Yerusalem. Terlebih lagi bila mereka menjadi saksi Kristus di Samaria. Sebab di masa itu sentimen rasial orang-orang Samaria terhadap orang Yahudi sangatlah kuat. Apalagi kalau mereka menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Di situ mereka akan menghadapi tantangan budaya, bahasa, dan pelbagai kesukaran lainnya yang jauh lebih besar dibandingkan di Yerusalem. Tetapi sebesar apapun kesulitan demi memenuhi tujuan yang mulia, yaitu hidup sebagai saksi Kristus tersebut, mereka tidak perlu merasa khawatir. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus di ayat 8 tadi, Roh Kudus akan menolong mereka dengan memberi kuasa yang menyanggupkan para pengikut Kristus tersebut hidup mengatasi tantangan yang menghadang. Hal itulah yang dialami oleh almarhum Pak Yeremiarim, pendiri gereja Kristen Perjanjian Baru, yaitu sinode gereja di mana jemaat kita ini menjadi bagian di dalamnya. Almarhum dilahirkan pada tahun 1952 di sebuah desa di Madiun, Jawa Timur. Karena situasi ekonomi yang dihadapi oleh keluarganya dan sebagai seorang yang menjadi yatim di usia 14 tahun, almarhum Pak Yeremiarim hanya menempuh pendidikan sampai sekolah menengah kejuruan yang di masa itu disebut sebagai Sekolah Teknik Menengah atau STM di Kota Madiun. Di dalam keadaan ekonomi yang terbatas itu, ia hidup menumpang di sebuah gereja yang relatif kecil di kota tersebut. Sementara tinggal di gereja itu, ia harus bekerja membersihkan gedung gereja dan tugas-tugas sederhana lainnya. Di akhir tahun, yaitu dalam ibadah malam pergantian tahun, di gereja tersebut terdapat kebiasaan, yaitu masing-masing anggota jemaat dipersilakan mengambil gulungan kertas berukuran kecil yang di dalamnya tertuliskan ayat Alkitab. Ayat Alkitab tersebut dimaksudkan sebagai janji Tuhan yang perlu menjadi sandaran mereka masing-masing di sepanjang tahun yang akan segera mereka masuki. Ketika tiba gilirannya, almarhum Pak Yeremiarim mengambil satu gulungan kertas. Ketika ia membukanya, pada kertas itu tertuliskan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang telah kita baca tadi. Membaca ayat firman Tuhan tersebut, hati almarhum Pak Yeremiarim sangat tergugah. Walaupun situasi ekonomi dan latar belakang pendidikan yang telah ia lewati di saat itu sangat tidak memadai dengan janji Tuhan
bahwa ia akan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Namun ia percaya bahwa janji Tuhan tersebut pasti akan terwujud. Walaupun kemampuan berbahasa Inggris yang ada pada dirinya di saat itu sangatlah terbatas. Namun ia yakin bahwa kuasa Allah akan menolong dirinya sehingga janji Tuhan tersebut pasti akan tergenapi. Singkat cerita, Tuhan menggenapi janjinya itu. Melalui lika-liku perjalanan hidup dalam tuntunan Tuhan. Maka 4 tahun kemudian, bukan 40 tahun, 4 tahun kemudian, yaitu ketika ia berusia 19 tahun, Tuhan memakai almarhum Pak Yeremia Rim untuk melayani di Myanmar. Ia berkhotbah dalam bahasa Inggris di gereja-gereja Anglikan di negara yang pada masa itu masih bernama Burma. Beranjak dari sana, di tahun-tahun berikutnya, ia melayani di Korea, Jepang, negara-negara Skandinavia, berbagai negara lainnya, baik di Asia maupun di Eropa, serta di Amerika Serikat. Dia berkhotbah bukan sekadar hanya dalam bahasa Inggris, tetapi berkhotbah dalam bahasa Jepang, berkhotbah dalam bahasa Korea, berkhotbah di dalam bahasa-bahasa Skandinavia, berkhotbah dalam bahasa Jerman, berkhotbah di dalam bahasa Belanda. Bahkan dia berkhotbah dengan sangat lancar di dalam bahasa Batak. Di samping itu sampai ia meninggal dunia di usia 42 tahun. Almarhum Pak Yeremia Rim juga menjadi seorang pengkhotbah KKR yang berdampak sangat besar di antara orang-orang muda di Sabah dan Sarawak di Malaysia serta di berbagai penjuru Indonesia. Kuasa Roh Kudus secara adikodrati atau supranatural memampukan orang yang berlatar belakang terbatas untuk melakukan hal-hal yang besar dan mengatasi tantangan yang menghadang. Di sepanjang bulan ini, saya mengajak saudara untuk melihat janji Tuhan dalam Alkitab tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan para pengikut Kristus. Karya Roh Kudus yang memampukan saudara untuk hidup melampaui keterbatasan saudara. Hidup dengan lebih bermakna dan sanggup mengatasi tantangan-tantangan yang menghadang. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri, sehingga kuasanya bersifat tidak terbatas. Apabila ia menyertai, tinggal dan memenuhi kita, maka sesuai dengan janji Tuhan Yesus, kita akan menerima kuasa yang menyanggupkan kita untuk hidup secara maksimal. Dengan demikian, hidup kita akan berfungsi sebagaimana yang Tuhan rencanakan bagi kita. Dengan kata lain, apapun latar belakang saudara dan sebesar apapun kesulitan yang menghadang saudara, dengan bersandar pada kuasa Roh Kudus, saudara akan dimampukan Tuhan untuk hidup melampaui keterbatasan saudara. Para murid Kristus yang adalah orang-orang sederhana, yaitu para nelayan dari Galilea tadi, telah membuktikan kebenaran dari janji Tuhan tersebut. Nama-nama yang saya sebutkan pada hari ini, seperti William Carey maupun almarhum Pak Yeremia Rim, telah mengalaminya dalam hidup mereka. Saudara juga dapat mengalami hal yang sama. Karena janji Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tadi juga berlaku bagi saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah menyambut janji Tuhan tersebut dengan iman. Dan Tuhanlah yang akan menggenapinya dalam hidup saudara. Berarti apapun kondisi masa lampau saudara dan situasi apapun yang sedang saudara hadapi di masa kini, tak perlu saudara berputus asa. Tuhan Yesus setia kepada janjinya. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Oleh pertolongannya, saudara akan hidup dalam kehidupan yang level up, yaitu hidup yang bermakna dan maksimal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk janji-Mu yang sangat indah bagi kami. Janji yang membangkitkan pengharapan, menghapus kekhawatiran dan keputusasaan dalam diri kami. Janji yang pasti Engkau akan genapi. Janji yang Kau berikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu, menjadi pengikut-Mu dan menyerahkan hidup dalam iman kepadamu.
yaitu Roh Kudus akan turun, menyertai, memenuhi diri kami. Dan di dalam janji itu, Engkau berkata kami akan menerima kuasa yang menyanggupkan kami hidup secara maksimal, melampaui keterbatasan kami, dan sanggup mengatasi tantangan dan kesulitan apapun yang menghadang. Karena kuasa-Mu, karena kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Dengan pertolongan Roh Kudus kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada janji-Mu. Janji-Mu itu benar dan janji-Mu tak perlu diragukan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami menyongsong masa depan indah seperti yang Tuhan rencanakan. Bagaimanapun sulit dan kelamnya masa lampau kami, bagaimanapun besarnya kesulitan yang ada di depan kami, bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan disanggupkan mengatasi semua itu. Karena Roh Kudus yang menyertai kami dengan kuasa yang tidak terbatas, menjadikan kami sanggup melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan pikiran kami untuk mencernanya. Karena di dalam Tuhan Yesus dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, mujizat akan kami alami dan kami pun akan menjadi saluran mujizat itu. Karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap orang yang sedang dalam keadaan putus asa dan dikuasai kekhawatiran. Biar firman kebenaran-Mu memerdekakan. Biar kuasa Roh Kudus menolong dan mengangkat. Dan biar pintu mujizat terbuka. Pertolongan dalam hidup rumah tangga. Pertolongan dalam kehidupan keuangan. Pertolongan dalam masa depan. Karena kuasa kesembuhan Tuhan tetap berlangsung sampai hari ini. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa dan iman kami. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi setiap kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Serta mendengarkan kebenaran firman-Mu
yang menjadi penuntun di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam usaha pekerjaan, semuanya ya Tuhan, Engkau kerjakan karena kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, yang sudah dan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Dan sekarang berdasarkan keyakinan akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami berdoa. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai perjalanan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.